Ya, kembali lagi di Newsroom pemirsa, kami masih membahas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020. Pak Andi, mungkin munculnya e-commerce ini apakah akan berpengaruh terhadap para pelaku usaha dari sisi cost pinjasa? Saya lebih melihat kepada shifting saja perilakunya. Saya banyak diskusi dengan anggota-anggota Kospinjasa, anggota-anggota koperasi yang mereka usahanya batik. Saya tanya omsetnya bagaimana? Alhamdulillah bagus-bagus saja. Memang ketika yang dijual manual di pasar Tanah Abang dan lain sebagainya itu turun, tapi yang dengan online-nya meningkat. Jadi menurut saya itu tidak terlalu untuk yang produksi kecil itu tadi. Nah, maksud saya gini, ini kan peluang untuk kita berubah, mengikuti perkembangan zaman. Tinggal kita bisa ngikutin itu enggak, karena menurut saya ke depan ini kan salah satu kunci usaha kita ini bisa bertahan atau tidak adalah sejauh mana kita bisa mengikuti customer experience itu kan. Ketika kita bisa memuaskan kebutuhan dan kepuasan daripada pelanggan, saya pikir masih kita bisa mempertahankan. Kalau mutu dan lain sebagainya itu sudah pastilah. Packaging dan lain sebagainya itu mungkin yang harus dirubah, mengikuti fenomena millennials ini seperti apa, karena pasar di situ tuh cukup besar. Nah, yang lain saya pikir semuanya tadi Mas Aris banyak nyinggung koperasi. Koperasi sendiri ini juga mesti introspeksi diri, merubah dirinya untuk betul-betul bisa bersaing, dan satu lagi bisa diminati oleh banyak kalangan muda, karena ke depan ini menurut saya anak-anak milenials inilah yang akan menguasai ekonomi. Jadi sinergi saja supaya bisa tetap berjalan bersama-sama. Baik, oke Pak Sarman, mungkin sektor apa saja yang mungkin harus ditingkatkan lagi untuk menaikkan nilai ekonomi Indonesia? Salah satunya Bapak sudah bilang investasi, tapi apa lagi mungkin Pak? Saya setuju yang bilang Pak Andi, Pak Arief ya, bahwasanya memang di samping investasi, UMKM kita ini harus diberdayakan dan dibina, ya, karena kita tahu ketika kita juga krismon pada tahun 98 bahwa kekuatan ekonomi kita itu ada di UKM. Dan kita lihat bahwa hampir 50 juta UKM kita yang saat ini ada betul-betul menjadi salah satu kekuatan ekonomi kita. Cuman memang yang jadi pertanyaan kita adalah kita ingin bahwa UMKM kita ini harus naik kelas gitu loh. Bagaimana dia dari mikro ke kecil, dari kecil ke menengah, itu yang kita harapkan. Syukur-syukur bisa sampai ke atas gitu loh. Nah, tapi yang jelas kita lihat bahwa mikro kita ini mikro terus. Kecil-kecil terus. Nah, ini yang menurut kami memang ini perlu suatu pembinaan yang maksimal dari pemerintah dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang ada. Makanya kita setuju waktu menteri yang baru saat ini bagaimana supaya program-program UMKM yang ada di tiap kementerian itu digabungkan jadi satu. Ya, sehingga kita tahu nih bagaimana perkembangan UMKM kita ke depan. Kalau saat ini kan masih, kalau kita tanya bagaimana perkembangan UMKM kita, yang ada saling menyalahkan. Karena apa? Ini masih ada di kementerian ini, di kementerian ini, kementerian ini. Tapi kalau udah satu, nanti tolak ukurnya udah kelihatan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa apa yang tadi disampaikan, memang UMKM kita ini harus betul-betul mereka juga diharapkan sesuai dengan perkembangan pasar. Ya, kita lihat kenapa industri retail kita saat ini anjlok. Karena ada online. Ya kan, sejauh UKM kita produsen, saya yakin mereka tidak akan terpukul dengan online. Asalkan mereka mau memanfaatkan online itu. Karena apa? Kita lihat sebuah produk yang paling mahal itu kan biaya promosi. Tapi dengan aja medsos saat ini, itu mereka gratis. Tinggal pajang, itu seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia bisa melihat. Nah, ini yang menurut kami, pemerintah harus betul-betul memaksimalkan bagaimana supaya UKM kita melek terhadap teknologi. Baik, Pak Mufti, mungkin pertanyaan terakhir singkat saja, proyeksi Indonesia 2020, barang apa saja yang mungkin akan mengalami kenaikan di tahun depan? Iya, sebetulnya kita udah lihat ya bahwa kita harus fokus kepada kulineri ya, karena itu yang bisa kita inikan ya. Kedua fashion ya, apalagi kalau kita kasih label yang halal. Yang ketiga itu travel. Jadi paling mudah gitu, dan kita udah dikasih Tuhan banyak gitu. Jadi kalau kita mau ketiga hal itu, tapi kata kunci untuk tiga hal itu adalah di SDM. Jadi pelatihan mental entrepreneur, vokasi untuk arah situ
harusnya lebih banyak, dan perizinan ke arah sana juga harus lebih dimudahkan sehingga pelaku ekonomi yang di bawah itu baik koperasi maupun UMKM itu bisa menikmati insentif-insentif itu. Dan kata kuncinya yang terakhir adalah kita harus mengajarkan bahwa kita ini masalahnya di current account deficit. Beli barang dari luar banyak, jual barang keluar sedikit. Jadi mindset warga negara Indonesia termasuk pemerintah haruslah beli Indonesia atau beli desa bela bangsa. Itu saja. Kalau kita istilahnya bangga memakai produk Indonesia. Betul, setuju. Baik, terima kasih Dr. Aris Mufti, Pak Sarman Simanjorang, maaf, dan Pak Andi Aslan Junaid. Terima kasih atas perbincangan hari ini. Dan pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan hadir usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Newsroom.